Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Alhamdulillah, luar biasa bersama kita semua. Oke, oke, yes, yes, Allahu Akbar, yuk. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman, warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku dan hilangkanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Alhamdulillah nih kita akhirnya bisa bertemu lagi ya setelah sekian lama. Udah liburan berapa minggu tuh, 3 minggu lebih ya. Kita udah gak ketemu, akhirnya alhamdulillah kita bisa bertemu di hari ini. Kira-kira kalau misalkan udah ketemu ibu nih, akan belajar pelajaran apa nih ya dari ini? Ya pelajaran matematika dong tentunya. Karena di sini ibu jadi guru matematika. Mungkin dari beberapa teman-teman yang ada di rumah nih, ketika mau belajar matematika mungkin ada yang ngerasa males matematika tuh sulit gitu. Jangankan mau belajar, ngedenger kata matematika aja nih udah astagfirullahaladzim. Ini matematika lagi, nggak ada yang lain apa gitu. Ngapain sih kita belajar matematika? Ngapain sih? Apa sih gunanya buat kehidupan kita sehari-hari? Ngapain gitu? Kenapa matematikawan zaman dulu tuh nemuin rumus-rumus yang harus kita pelajari saat ini, harus kita hafalin saat ini, bikin ribet aja sih, susah amat sih. Kayak gini ya, dalam kehidupan sehari-hari nih teman-teman, nggak bisa gitu lepas dari yang namanya matematika. Misalkan aja nih, kalian bangun tidur, kemudian udah berpikir nih, udah merencanakan bahwa habis bangun tidur ini saya harus ngeberesin tempat tidur, kemudian harus gosok gigi, kemudian mandi, ganti baju, habis itu langsung sholat subuh, tilawah, murojaah, setelah itu beres bantuin ibu, bantuin orang tua, lalu sarapan, habis itu persiapan buat pelajaran hari ini, belajar hari ini, mulai dari ceki, habis ceki, ada kegiatan istirahat, habis istirahat bentar, pelajaran pertama, pelajaran kedua. Nah, proses kalian dalam merencanakan itu di dalam otak kalian itu kalian udah bermatematika, apalagi terkait tema kalian ini nih, herbal medicine, matematika, dibutuhin banget dong. Contoh misalkan yang paling sederhana, yang sering kalian lihat nih, resep dokter. Atau mungkin kalau kalian beli obat di apotek kan ada resepnya tuh, ada dosisnya berapa kali obat itu diminum dalam sehari, dan sekali minum itu berapa pil yang diminum. Contoh misalkan ada sebuah obat ya, obat yang dosisnya itu untuk orang dewasa diminum 3 kali sehari dan sekali minum itu 2 pil. Nah, itu penulisan di dosisnya, di resepnya yang benar adalah 3 kali 2 atau 2 kali 3. Nah, yuk ingat-ingat konsep perkalian. Emang sih hasilnya sama, cuman kan konsepnya beda, 3 kali 2 sama 2 kali 3. Yang benar yang mana? Ya, 3 kali 2. Artinya 2 ditambah 2 ditambah 2. Jadi sekali minum itu 2 obat dan diminum sebanyak 3 kali dalam sehari. Nah, kalau misalkan nih seorang dokter itu nggak tahu konsep matematika perkalian, 2 kali 3 sama 3 kali 2 bedanya apa? Bisa jadi dong nulisnya bukan 3 kali 2 tapi 2 kali 3. Yang efeknya bisa bahaya dong. Harusnya diminum 3 kali sehari dengan sekali minum itu 2 obat. Nah, kalau ditulisnya 2 kali 3, itu artinya 3 tambah 3, atau dalam sehari itu diminum 2 kali dan sekali minum 3 obat. Gak sesuai dong dengan dosis yang seharusnya. Contoh lagi misalkan teman-teman pengen yang membuat ramuan herbal, jamu herbal. Misalkan aja beras kencur. Nah, resep beras kencur itu
5 ruas kencur itu membutuhkan 3 sendok makan beras. Kalau misalkan teman-teman punya 10 ruas beras 10 ruas kencur, berapakah banyak beras yang dibutuhkan untuk membuat beras kencur? Ya, 10. Nah, itu dari mana asalnya? Gimana cara menghitungnya? Itu menggunakan konsep perbandingan yang telah kalian pelajari di kelas 7. Itu kan matematika lagi kan. Nah, gimana kalau misalkan nggak sesuai perbandingannya, kita nggak hitung tuh perbandingannya, ya otomatis mungkin rasanya akan berbeda rasa. Mungkin khasiatnya juga akan berbeda. Nah, seperti itu tuh contohnya. Atau ini deh, kalian ketika kasus COVID nih, pernah nggak lihat grafik tuh? Grafiknya landai atau grafiknya curam kayak gitu. Nah, itu diperolehnya dari mana? Ya dari ilmu matematika, statistik. Kita bisa mengumpulkan data, mencari data, mengolahnya, terus kemudian disajikan dalam bentuk grafik supaya orang-orang lain itu gampang membacanya. Atau mungkin ini nih, masa inkubasi virus corona. Berapa sih? Berapa lama waktu inkubasinya? Kan 2 minggu ya, 2 minggu, sekitar kurang lebih 2 minggu. Nah, dari mana kita tahu bahwa masa inkubasinya 2 minggu? Nah, itu juga menggunakan matematika. Di data dulu, kumpulin datanya, baru bisa disimpulkan bahwa masa inkubasi virus corona ini adalah sekitar 2 minggu. Contoh lagi misalkan ketika nanti kalian misalkan setelah lulus nih, pengen mendirikan usaha, udah sukses nih, pasti kalian nanti akan kena pajak. Harus perhitungan pajak bumi dan bangunan, kemudian pajak penghasilan, kemudian ada pajak penambahan nilai yang mungkin kalian sering lihat tuh ketika beli sesuatu, beli makanan atau beli barang, itu ada namanya PPN 10%. Nah, itu dapat pajaknya. Nah, perhitungannya seperti apa? 10%, 10% dari pendapatan kita. Gimana ngitungnya? Ya harus kita harus belajar dong persen-persenan, pecahan yang udah kalian pelajari di kelas 7 lagi tuh. Abis itu misalkan kalian pendapatannya, kekayaannya udah mencukupi tuh sebagai syarat untuk melaksanakan zakat mal, zakat penghasilan. Harus diperhitungkan berapa zakat yang harus kita keluarkan. Nah, itu kan kalian harus bisa matematika, harus bisa pecahan persen per 100. Gimana sih cara ngitungnya? Loh Bu, kenapa kita harus repot-repot belajar ngitung persen-persenan? Kan sekarang udah ada kalkulator, udah ada komputer, di internet juga banyak kok. Tinggal kita masukin aja angkanya, nanti bakal keluar hasilnya. Iya sih, cuman gini ya, komputer, kalkulator, dan sebagainya itu gak akan pernah ada kalau misalkan orang-orang zaman dulu itu gak belajar matematika, gak belajar algoritma, gak belajar bilangan, gak belajar aljabar. Gak akan pernah ada yang namanya komputer, kalkulator, dan sebagainya. Matematika itu gak kayak mie instan. Ketika kalian baca petunjuknya, kalian pelajari proses pembuatan mie instan, terus kalian langsung bikin, kalian rebus, habis itu mateng, langsung kalian makan, langsung terasa enaknya, langsung terasa manfaatnya. Nggak kayak gitu. Matematika itu proses. Misalnya kalian pernah baca nggak, pernah dengar nggak pemilik Facebook, Mark, itu pernah berkata, kalau saya heran ada orang-orang yang selalu mengidolakan saya, padahal saya sangat mengidolakan ilmuwan muslim, Al-Khawarizmi, karena tanpa algoritma dan aljabar, maka jangan pernah bermimpi ada Facebook, WhatsApp, BBM, Line, games, bahkan komputer itu nggak akan ada. Dan ketika dulu Al-Khawarizmi ini memperkenalkan atau menemukan konsep aljabar, pernah nggak terpikir akan ada Facebook, akan ada WhatsApp? Nggak terpikir. Tapi ketika beliau menemukan konsep itu, mempelajari tentang aljabar, matematika, kemudian ilmunya diturunkan, dipelajari oleh orang lain, kemudian orang itu menurunkan lagi, dan kemudian seterusnya, sampai setelah beberapa waktu, ditemukanlah komputer, berbagai macam aplikasi. Kemudian aplikasi apa tuh yang kita bisa belanja? Marketplace.
kemudian games yang telah kalian mainkan, baik Among Us dan sebagainya, itu sekarang ada. Bayangin kalau misalkan orang dulu, Al-Khwarizmi dan yang lainnya, itu nggak mau belajar matematika gara-gara dulu tuh berpikiran, ngapain sih belajar aljabar, sama kayak kita hari ini gitu. Mungkin ada beberapa materi yang kita pelajari itu langsung kerasa manfaatnya, kayak misalkan perkalian, bilangan, atau pecahan, atau persen-persenan, buat ngitung diskon dan sebagainya itu langsung terasa. Ada juga mungkin yang nggak terasa manfaatnya untuk sekarang ini, kayak aljabar, hitung X, Y. Mungkin saat ini kalian nggak ngeh manfaatnya itu buat apa sih. Hanya untuk profesi-profesi tertentu bisa dimanfaatkan. Tapi siapa tahu nih, apa yang kalian pelajari hari ini, kemudian kalian nanti bisa mengajarkan ke orang lain, ke anak kalian, kemudian ke cucu kalian, dan sampai suatu saat, setelah beberapa waktu, ternyata dari ilmu dasar yang kalian ajarkan itu, tercipta sebuah penemuan yang sangat bermanfaat di kemudian hari. Kita nggak tahu. Bayangin kalau misalkan kita udah nggak mau belajar nih saat ini. Kemudian, siapa dong yang ngajarin anak cucu kita? Nggak ada yang ngajarin. Abis itu, yang seharusnya suatu saat nanti tercipta penemuan itu nggak akan pernah ada gara-gara kita nggak mau belajar ilmu matematika. Siapa dong yang salah? Ya kita yang nggak mau belajar. Dan selain itu, kalau misalkan kita mau berpikir nih, terkadang dalam matematika itu pun juga bisa menambah keimanan kita. Contohnya aja nih. Ada yang namanya pola bilangan Fibonacci. Kalian mungkin pernah dengar karena di kelas 8 semester 1 kita udah belajar tentang pola bilangan. Pola bilangan Fibonacci yaitu 0, 1, 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Di mana satu suku pada pola bilangan tersebut diperoleh dari penjumlahan dua suku sebelumnya. Nah, ternyata pola bilangan Fibonacci ini banyak sekali ditemukan di alam, di sekitar kita. Misalkan kayak tubuh kita. Ternyata perbandingan bagian-bagian tubuh kita itu sesuai dengan pola barisan Fibonacci. Contoh lagi misalkan biji bunga matahari. Nah, ternyata biji bunga matahari itu juga terpola loh, sesuai dengan pola barisan Fibonacci. Juga cabang pohon. Mungkin kalau kita lihat sekilas, cabang pohon itu mungkin gak beraturan ya. Ada yang cabangnya ke sini, ada yang cabangnya ke sini, banyak banget. Ternyata setelah diamati, cabang-cabang pohon itu sesuai dengan pola bilangan Fibonacci loh. Contoh lagi cangkang siput nih, siput yang kecil, itu ternyata juga ada polanya, sesuai dengan pola barisan Fibonacci. Nah, dari situ, ternyata di alam ini, alam yang sangat besar ini, semuanya itu ada polanya. Semua itu terpola, bukan yang nggak beraturan, tapi sangat-sangat beraturan, sangat-sangat terpola. Bahkan yang sedetail, sekecil siput pun, cangkang siput, itu tuh ada polanya. Dan gak mungkin dong dunia yang sangat-sangat teratur ini gak ada yang mengatur. Pasti ada zat yang maha pengatur, maha kuasa, maha besar, yang bisa mengatur dunia yang besar ini. Bahkan sampai yang hal sekecil siput, cangkang siput. Dan siapa yang mengatur? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa sebelum belajar kita harus berdoa, minta petunjuk sama Allah, minta dimudahkan dalam menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat baik bagi diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Karena bisa jadi ketika kita merasa kesulitan dalam mempelajari sesuatu, bukan hanya matematika doang ya, apapun, itu karena kita nggak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kegiatan kita. Jadi, yuk sebelum belajar, kita berdoa, doa yang benar-benar dari hati ya, jangan cuma di lisan doang. Sehingga ilmu yang kita pelajari itu bisa menjadi berkah buat kita. Dan jangan cuma doa doang, usaha juga. Karena
doa tanpa usaha itu bohong, dan usaha tanpa doa itu sombong. Jadi dua-duanya ya harus seimbang. Karena minggu ini masih minggu pertama hari efektif. Materinya cukup sampai di sini aja, materi matematikanya. Dan untuk hari ini tugasnya kalian silahkan bikin atau buat 2 pertanyaan untuk ibu. Nanti ibu bakal cari jawabannya, baru nanti ibu share lagi jawabannya ke teman-teman. Karena di sini ibu juga belajar. Kita sama-sama belajar lah. Jadi nggak cuman kalian doang yang belajar, ibu juga belajar. Jadi bagi kalian yang ngerasa minder, insecure gitu, belum bisa matematika, nggak usah takut, nggak usah minder, karena di sini kita sama-sama belajar. Nggak tahu ya nanya dong, tuh ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Kita tutup ya dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.